Oke, selamat siang. Kita lanjutkan materi kita. Kita hari ini membahas text analytics, text mining, dan sentiment analysis. Karena kalau kita bicara bisnis saat ini, banyak dealing dengan data yang berupa teks, sehingga diperlukan text analytics, text mining, dan salah satu aplikasi misalnya sentiment analysis. Oke, jadi tujuan hari ini kita belajar apa itu text mining, kenapa diperlukan, apa bedanya text mining, web mining, dan data mining, perbedaan aplikasi untuk text mining, apa aja proses yang diperlukan untuk proses project text mining, metode-metode yang digunakan untuk berusaha, karena kan kalau kita bicara teks itu kan, teks itu datanya yang disebut dengan unstructured data, jadi datanya tidak terstruktur. Umumnya machine learning atau data mining itu butuh data terstruktur sebelum bisa diaplikasikan. Sehingga kita belajar teknik-teknik apa yang bisa digunakan untuk membuat data terstruktur, atau pada prinsipnya sih bagaimana kita belajar features dari teks. Oke, kita contohnya dengan penerapan text sentiment analysis, familiarisasi terhadap beberapa aplikasi populer dari sentiment analysis, metode untuk sentiment analysis, speech analytics, relasi terhadap sentiment analysis. Oke, kalau kita bicara text mining, aplikasinya sih sudah banyak banget sekarang. Kalau kalian buka email, ada spam filter, itu juga aplikasi text mining. Kalau kalian searching di Google, di Bing, atau di search engine yang lain, juga bagaimana dia melakukan retrieve dokumen, yang mungkin kalian banyak belajar di information retrieval di mata kuliah lain. Itu juga salah satu aplikasi dari text mining. Dan tentu sentiment analysis sekarang banyak dipakai untuk memprediksi berdasarkan sentimen apa, misalnya baik entah sentimen di pasar, sentimen opini untuk para politisi misalnya, mencari tahu mana isu yang dianggap positif, sentimen dari rakyat, mana yang tidak, atau isu-isu positif dalam pasar, saham, dan lain-lain. Kita bisa menerapkan sentimen analisis, image captioning, jadi kayak semacam mendeskripsikan dari gambar. Jadi misalnya ini dia bilang man in black shirt is playing guitar, construction worker in orange safety vest is working on the road. Jadi ini juga adalah text mining, karena dia pada prinsipnya berusaha mengcaption apa gambar tersebut. Jadi pakai banyak teknologi di natural language generation dan natural language processing. Translasi, machine translation itu juga salah satu aplikasi dari text mining. Jadi apa itu text mining? Ini contoh yang sempat populer karena ini adalah text mining, aplikasi text mining, atau yang lebih sering disebut dengan Natural Language Understanding System. Jadi pada prinsipnya ini sistem berbasis NLP, Natural Language Processing, di mana dia dipakai untuk kuis tanya jawab, itu yang Jeopardy yang ada di Amerika. Dan mesin tersebut bisa mengalahkan manusia. Ini dikembangkan oleh IBM, dikasih nama Watson. Jadi di sini ingin menunjukkan seberapa advance sekarang teknologi text mining. Di banyak kasus, kasus-kasus tertentu memang text mining ini sudah melampaui kemampuan manusia. Bisa ditunjukkan dari contoh ini misalnya, di mana dia bisa mengalahkan kemampuan manusia untuk mengerti pertanyaan dan memberikan jawaban. Ini adalah arsitektur dari IBM Watson. Jadi pada prinsipnya dia diberi pertanyaan, lalu dia melakukan analisis dari pertanyaan itu,
sehingga dia melakukan berikutnya dia melakukan query decomposition. Dari query decomposition dia itu melakukan mengenerate hipotesis yang mungkin, lalu di ranking, lalu dilakukan soft filtering, lalu dihitung hipotesis and evidence scoring, dan berdasarkan itu dia melakukan sintesis dari jawabannya, di mana jawaban itu akan di merging dan di ranking berdasarkan model yang dia sudah di training. Tentu untuk menghasilkan hipotesis dan generation itu dia sudah punya koleksi pertanyaan, jawaban, dan pertanyaan. Dan untuk menghitung evidence-nya itu juga sudah ada sebuah evidence retrieval yang sudah di training. Dan berdasarkan model yang sudah di training dia bisa menghasilkan mana jawaban dengan ranking dan confidence yang tertinggi, dan itu yang dijadikan jawaban. Nah, tentu yang ini dan ini biasanya dia modelnya diperoleh dengan machine learning atau data mining, atau ya untuk IBM Watson dia menerapkan deep learning di sana untuk men-training model untuk pertanyaan jawaban, model pertanyaan dan jawabannya, dan model evidence source-nya, dan model untuk mengenerate text-nya. Jadi sekarang ini ya kalau kita bicara data, banyak data bersifat teks. Bahkan 85-90% data dari sebuah corporate itu biasanya dalam bentuk terstruktur, tidak terstruktur. Data-data tidak terstruktur ini misalnya data teks, data image, data suara, rekaman suara, dan lain-lain. Dan data tidak terstruktur ini pertumbuhannya eksponensial, doubling setiap 18 bulan. Artinya 10 tahun lagi jumlahnya mungkin sudah 8 kali lipat dari data sekarang, misalnya, dalam 10 tahun. Jadi pertumbuhannya sangat pesat dan sangat banyak. Masalahnya memang tidak gampang untuk mengolah data-data yang tidak terstruktur ini. Tapi harus dilakukan karena kita pengen tetap kompetitif. Karena data teks ini, karena ya itu kan kalian misalnya tidak puas terhadap suatu barang, tidak puas terhadap suatu layanan, kalian mungkin akan bersuara di Twitter, di Facebook, di Instagram, dan itu data-data yang teks, data-data image yang kalau perusahaan tidak aware terhadap ini, tentu dia akan tertinggal di sana. Jadi sangat diperlukan kalau kita bisa mengolah dan mengekstrak informasi dari data-data seperti ini. Dan solusinya adalah tentu dengan text mining. Jadi text mining itu adalah proses yang semi-automated untuk mengekstrak knowledge atau informasi dari data-data tidak terstruktur, khususnya data teks. Jadi text analytics dan text mining itu adalah bidang-bidang yang sangat interdisciplinary. Jadi untuk text mining itu kita butuh information retrieval yang mungkin juga kalian sudah pelajari, information extraction, data mining yang mungkin juga kalian sudah pelajari di advanced machine learning, dan web mining yang juga kalian sudah pelajari di mata kuliah lain. Jadi memang text mining ini membutuhkan teknologi-teknologi dari sana. Bagaimana meranking informasi, bagaimana mengambil informasi, bagaimana memodelkan kelas dari setiap informasi, bagaimana kita memodelkan label dari setiap informasi, dan web mining, bagaimana kita memodelkan web. Dan ini membutuhkan teknologi-teknologi di natural language processing, di linguistik, dan di machine learning. Dan ini kalau kita lihat gambar yang lebih luasnya, ada di bidang computer science ada belajar ini, orang statistik belajar, orang manajemen science belajar, dan AI juga belajar. Jadi apa bedanya data mining dan text mining? Kalau kesamaannya ya sama-sama mencari pola dari data dan sama-sama secara semi-automated. Bedanya adalah tipe datanya. Umumnya kalau kita bicara data mining, walaupun sekarang sih sebenarnya nggak terlalu ada pembedaan seperti itu ya. Umumnya data mining kita belajar data yang tidak sudah terstruktur.
entah di database, dan lain-lain. Text mining lebih banyak ke data yang tidak terstruktur, data teks, data dokumen Word, data PDF file, tweet, email, dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya text mining itu adalah kita harus lebih dahulu membuat data kita terstruktur sedemikian rupa, baru kita bisa menerapkan teknologi data mining ke sana. Apa benefitnya? Ya tentu sangat banyak. Sekarang aplikasinya seperti yang saya sudah sebutkan di awal, dan banyak aplikasi yang sekarang untuk diktasi, karena kan ibaratnya kalau orang ngomong itu kan misalnya suaranya diubah ke dalam bentuk teks, itu akan lebih cepat. Untuk research, academic research, untuk mencari artikel, untuk bidang keuangan, laporan quarterly, untuk bidang medicine, menyediakan summarization, chatbot sekarang banyak juga di bidang medicine, di bidang biologi, bioinformatics, mencari pola di DNA, sequence dari DNA, banyak pakai teknologi data mining, text mining. Karena sequence DNA itu misalnya banyak disimbolkan dengan teks untuk marketing dan lain-lain. Di bidang electronic communication, email, misalnya spam filtering, email prioritization, categorization, dan automatic response generation. Application area-nya ada di information extraction, topic tracking, summarization, categorization, clustering, concept linking, dan questioning and answering system. Ada beberapa terminologi yang mungkin akan kalian sering pakai atau sering dengar atau sering lihat, baca di text mining. Ya tadi pertama unstructured data, data yang tidak terstruktur, atau semi-structured data, data yang sudah semi terstruktur. Mungkin juga kalian akan dengar istilah corpora atau corpus. Corpus itu adalah kumpulan dari data yang mau dipakai. Jadi kalau datanya teks itu kita spesifik sebut dia dengan nama corpus atau corpora kalau jamaknya. Jadi corpus itu adalah datasetnya. Tapi kalau di teks itu kita sebutnya corpora atau corpus. Terms, terminologi, yaitu token itu bisa dianggap sebagai suatu term. Kalau habis kalian melakukan tokenisasi misalnya, kan kalian dapat tokennya. Token itu bisa dianggap sebagai satu term. Konsep, kalau kita bicara, ini yang menjadi masalah sering di teks adalah konsep itu konstekstual, dia semantik kan ya. Jadi konstekstualnya penting. Jadi ketika bicara teks, kita juga harus bisa menangkap konsepnya, bukan hanya sekedar teksnya. Jadi misalnya teks ini walau sama tulisannya bisa jadi beda konteksnya. Kayak bisa, itu bisa artinya racun, bisa artinya dapat. Kalau dia tidak diletakkan di konteksnya, maka konsepnya hilang. Kita nggak dapat konsep dia itu maksudnya racun kah atau dapat. Jadi kita perlu menangkap konsep itu, dan yang biasanya kita anggap sebagai sebuah kontekstual. Konsep itu stemming, bentuk dasar dari kata, stop word ya kata nanti, sinonim, polisemis, tokenisasi. Jadi itu beberapa terminologi yang mungkin kalian sudah sering pakai atau akan sering dengar di text mining. Term dictionary, terminologi dia kalau bentuk kamusnya, word frequency, seberapa dia sering, part of speech tagging, itu bagaimana kita bisa tahu kata itu jenisnya. Jadi misalnya saya itu kata benda, makan itu bisa kata benda, bisa kata kerja, tidur itu kata kerja, rumah kata benda gitu. Jadi itu part of speech tagging itu prinsipnya kita mencari kelas kata dari kata tersebut. Morfologi, bentuknya, bagaimana sejarah dia terbentuk dari misalnya kata dasar menjadi kata berimbuhan dan lain-lain. Dan by document matrix itu dalam bentuk matriks, gitu. Misalnya keseluruhan dokumen dalam bentuk matriks, mana yang berapa kali dia muncul, berapa sering dia muncul, dan lain-lain. Dan singular value decomposition itu mirip dengan PCA, jadi para prinsipnya mencari mana kata-kata yang sering muncul dan lain-lain.
Ini contoh aplikasi menggunakan text mining misalnya untuk pattern analisis. Pattern itu kan ya kalian tahu kalau kalian punya ide atau punya metode yang baru yang kalian anggap bisa mendatangkan uang, ada baiknya dipatenkan. Jadi masalahnya kita harus cari dulu kan paten kita itu sudah punya, jangan-jangan orang udah mendaftarkan kan ide yang sama. Jadi kita kadang harus melakukan pattern analisis di sana. Tantangannya kadang kan paten itu berbeda per tiap negara karena paten itu kan tergantung hukumnya, tergantung di negara mana dia didaftarkan. Kadang tantangannya ya kalau harus kita cek di negara mana saja sudah yang serupa dipatenkan dan lain-lain. Dan tentu text mining bisa di sana mencari kemiripan paten kita dengan misalnya yang sudah ada. Oke, bagaimana menstrukturkan data kita, teks tadi. Banyak sih tekniknya, apalagi sekarang dengan adanya deep learning itu udah unlimited. Nanti kita akan bahas sedikit, tapi mungkin nggak terlalu dalam. Kalau kalian ada pertanyaan, mungkin kalian bisa tanya langsung. Kalau dulu kita pakai bag of words, jadi bag of words ini pada prinsipnya hanya kayak memberikan mana kata apa yang dia. Jadi misalnya kita punya dokumen, 100 dokumen, vocabulary size-nya ada 5.000 kata misalnya dari 100 dokumen ini. Jadi kita bentuk matriks, misalnya panjangnya misalnya kita pakai 10 panjang kalimat terpanjang. Jadi kita punya matriks 1000 kali 10 maaf 5000 kali 1000. Maaf, 5000 itu panjang maksudnya 1000 kali 5000. Jadi 1000 setiap kata itu setiap dataset yang kita punya dengan 5000 kolomnya. Di mana kolomnya itu menunjukkan vocabulary size-nya kan, 5.000, 1 sampai 5.000 kata ke 1 sampai kata ke 5.000. Lalu di setiap dokumen itu kita tinggal menandai mana kata itu yang ada dan tidak di library-nya kita. Jadi misalnya saya makan, misalnya saya itu ada di posisi 100, makan ada posisi 500, misalnya di posisi 3000. Jadi saya makan, misalnya dokumen 1 adalah saya makan, maka dia akan bernilai 1 di posisi ke 100 dan posisi 3000 dia akan bernilai 1. Sementara yang lainnya akan bernilai 0. Itu yang bag of words. Jadi pada prinsipnya hanya mengindekskan mana yang kata yang ada dari setiap dokumen itu, mana yang dia tidak ada. Pendekatan sekarang dengan natural language processing yang banyak pendekatan dengan berbagai macam teknik machine learning. Jadi NLP itu ya text mining juga sebenarnya, tapi dia pada prinsipnya pengen mengenerate data yang bersifat natural seperti manusia ngomong biasa gitu. Jadi natural bahasanya. Dan tentu kalau kita bicara teks, tentu kita pengen konsep natural language processing tadi yang dipakai. Jadi dia juga merupakan subset dari AI dan computational linguistic yang pada prinsipnya sih bagaimana mencari atau mengerti bagaimana sih manusia itu berkomunikasi. Dan ini menjadi tantangan kalau kita bicara teks sebenarnya. Kalau kalian belajar mata kuliah NLP, tantangan masalah teks itu adalah ambiguitasnya. Antara manusia itu gampang saling mengerti. Kalau kalian ngomong si A ngomong ke si B itu ngomong itu, si B-nya bisa mengerti dengan mudah. Tapi apakah komputer bisa segampang itu? Itu yang sekarang tidak segampang itu dilakukan. Karena bahasa ini ambigu, dia vague. Tidak gitu jelas kalau hanya sekedar kita lihat teksnya. Misalnya gini, itu misalnya contoh kalimat kucing makan tikus mati di dapur, itu teksnya. Kucing makan tikus mati di dapur. Tapi itu maknanya bisa bermacam-macam kan. Bisa kucing makan tikus lalu mati di dapur, atau kucing makan tikus yang mati, tikus mati di dapur, atau kucing makan baru tikusnya mati di dapur. Itu aja udah 3 konteksnya. Dan artinya konteks itu sangat penting dalam natural language. Dan itu yang susah menangkap konteks tersebut.
menangkap konsep itu menjadi tantangan yang sering di dalam natural language processing, sehingga membutuhkan pemahaman yang sangat dalam terhadap topik yang lagi dibahas. Dan itu yang menjadi tantangan lah, bagaimana kita menghasilkan komputer yang bisa paham dengan apa yang kita ucapkan secara natural. Jadi ada beberapa challenge dalam natural language processing, part of speech tagging, seperti yang saya tadi bilang, bagaimana dia tahu itu kata benda atau kata kerja, misalnya terutama kata-kata yang sama kayak bisa. Jadi karena bisa kata benda, bisa kata adverb. Terus segmentasi teks, bagaimana dia bisa mensegmentasi teks, karena di mana dia dipotong teks itu tentu bisa membedakan maknanya. Terus word sense disambiguation, bagaimana dia sebuah kata itu bisa bermakna ganda. Ambiguitas dalam sintaks, tadi sama lah kayak contoh-contoh. Jadi agak sulit. Bagaimana dia paham ambiguitas dalam sintaks yang mungkin sama tapi artinya berbeda. Imperfect dan irregular input, dimana kalau kita kan YG misalnya, nulisnya YG, dia harus tahu bahwa itu artinya yang, AQ, aku, dan lain-lain. Dan speech act, bagaimana kita speech act ini gini, kalau manusia ngomong itu biasanya dia udah mengeluarkan sesuatu tanda bahwa dia akan turnover gitu bicaranya. Jadi kalian kan kalau ngobrol satu sama lain tidak pernah berebutan kan, karena kalian sebenarnya tahu bahwa misalnya partner itu akan mengambil alih perbicaraan. Jadi misalnya saya ngomong, terus kalian tahu bahwa saya berhenti, dia akan ngomong. Kapan dia akan mau berhenti, saya akan mulai ngomong. Jadi itu yang sebenarnya speech act. Dan ini kan nggak diucapkan sebenarnya. Kita melihat dari bahasa tubuh, kita melihat matanya, kita melihat yang lain-lain untuk tahu bahwa ini mungkin saatnya kita memulai pembicaraan atau mengganti topik dan lain-lain. Dan yang disebut dengan speech act. Dan tentu mimpinya kalau kita bicara NLP, tentu bagaimana supaya komputer bisa memahami ini seperti kayak manusia bisa memahami ini. Beberapa juga terminologi yang ada yang diperlukan untuk NLP ada yang disebut dengan WordNet. WordNet itu prinsipnya adalah network dari kata, bagaimana perubahan kata tersebut, apa kata yang sinonimnya, apa yang antonimnya, dan lain-lain. Dan ini yang menjadi major resource dalam NLP. Dan ini juga menjadi tantangan dalam bahasa Indonesia sebenarnya, karena WordNet bahasa Indonesia itu belum terlalu lengkap, masih agak terbatas, tidak seperti bahasa Inggris. Sentimen analisis tentu teknik yang dipakai untuk tahu sebuah opini itu mengarah positif atau ke arah negatif. Dan senti WordNet itu adalah network kata-kata yang dijadikan pengacu bahwa itu dia berargumen positif atau berargumen negatif. Beberapa kategori task untuk NLP adalah untuk information retrieval, information extraction, name entity recognition. Kalau information retrieval, information extraction mungkin kalian sudah tahu ya, jadi bagaimana mengekstrak informasi dari sejumlah besar teks atau sejumlah besar data. Name entity recognition itu agak mirip dengan post-tagger, tapi kalau post-tagger itu tahu kelas katanya, kalau name entity recognition itu tahu bahwa itu misalnya orang, misalnya Jokowi pergi ke Surabaya, jadi dia tahu Jokowi itu adalah nama orang, pergi itu adalah kata, operasi ke Surabaya, Surabaya itu adalah tempat, ibu kota, dan lain-lain, seperti itu. Questioning and answering, sistem tanya jawab, kalau kita punya pertanyaan, apa kandidat jawaban yang paling pas. Summarization itu summary, bisa berupa abstraksi atau ekstraksi. Abstraksi itu, kalau abstraksi gampang, yang ngambil bagian, kalau setiap paragraf dia ambil
apa yang di awal paragraf, karena asumsi kita bahwa ide pokok itu selalu di awal paragraf. Kalau abstraksi itu berusaha menangkap konsep dari teks tersebut, dan itu jauh lebih susah. Terus natural language generation, yaitu tadi bagaimana mengenerate teks yang natural, jadi jawabannya itu bisa natural misalnya, dan natural language understanding supaya dia paham bahasa natural. Machine translation untuk translasi, foreign language reading dan writing untuk bahasa asing, speech recognition itu mengubah suara saya misalnya menjadi teks, text proofing, optical character recognition itu untuk optical character recognition itu mengenali huruf A, B, C. Jadi kalau misalnya untuk pengenalan tangan, tulis tangan menjadi teks itu adalah menggunakan optical character recognition. Aplikasi text mining ada untuk aplikasi marketing, security, medicine, dan akademik. Jadi menurut saya sih sangat banyak sekarang ini. Ini contoh aplikasi ya dalam misalnya mendeteksi kebohongan. Misalnya kalau kita melihat teks, kita tahu bahwa itu bohong atau enggak, ya tentu bisa mirip kayak hoax detection. Sekarang juga banyak berkembang itu mendeteksi hoax. Bagaimana kita tahu bahwa berita itu hoax atau enggak, bisa enggak machine learning atau data mining tahu bahwa itu berita hoax atau enggak hanya berdasarkan teksnya. Ini proses untuk text mining untuk mendeteksi teks atau kebohongan. Misalnya kita punya teks itu diekstraksi cues-nya dan diselect, melakukan text processing untuk mengenerate quantified cues-nya, mengklasifikasikan, lalu mengidentifikasikan mana yang dia truth, mana yang lies. Beberapa cues yang contohnya misalnya untuk quantity, cues-nya misalnya verb count-nya, non-phrase count, complexity, average number of clause, panjang kalimat, uncertainty, modifiers-nya, model verbs-nya yang bisa dijadiin cues, non-immediacy, passive voice, objectification, dan lain-lain, bisa kalian baca sendiri. Ini contoh bisa menghasilkan sekitar 70% akurasi. Ini aplikasi text mining untuk gene atau protein interaction identification. Jadi kita berusaha mencari pola di situ mana yang saling ada relasinya. Oke, jadi proses-proses text mining itu kita punya data yang tidak terstruktur dan data yang terstruktur. Kita punya domain expert, tools dan tekniknya. Terus kita punya software, hardware limitation, privacy issue, dan linguistic limitation. Lalu kita melakukan ekstraksi knowledge dari available source sehingga kita bisa menghasilkan konteks specific knowledge dari teks tersebut. Prosesnya pertama adalah meng-establish corpus. Jadi kita harus punya data tentu kan kalau kita bicara text mining. Yang itu bisa di-collect sendiri atau kita bisa pakai data public. Terus dari teks data tersebut tentu kita bisa menghasilkan create term document matrix, yaitu tadi misalnya kayak bag of words, sehingga kita bisa menghasilkan struktur dari teks tadi. Dan berdasarkan struktur yang tadi tentu kita bisa mengekstrak, kita bisa membuat data jadi menjadi lebih terstruktur dan ini bisa dipakai ke yang lain. Jadi ini prosesnya, kita pertama establish corpus, mengkoleksi data, entah data teks, data XML, email, webpage, dokumen, dan lain-lain. Melakukan digitalisasi, melakukan penyimpanan. Lalu dari situ kita bisa melakukan term document matrix. Ini misalnya untuk dokumen classification, misalnya jadi ada banyak dokumen yang kita punya, dan term yang kita misalnya kan dia berkaitan dengan investment risk, project management, software engineering, development SAP, dan lain-lain. Lalu dokumen itu kita tandai bahwa misalnya dokumen itu berkaitan dengan investment risk dan development. Ada termnya di sana yang berkaitan dengan investment risk dan development. Dokumen 3 misalnya ada 3 terminologi di sana tentang software engineering dan lain-lain. Kalau kita bisa menghasilkan term by document matrix-nya,
mana term yang akan kita include, mana yang akan kita hilangkan, dan lain-lain. Dan dari sana kita bisa menghasilkan term by document matrix. Tentu yang sering menjadi tantangan adalah TDM ini biasanya sparse, karena kayak seperti ini tentu akan banyak yang nilainya 0 kan ini. Tentu bagaimana kita bisa mengurangi dimensi dari TDM tadi, karena banyak teknologi machine learning atau data mining juga tidak terlalu bagus kalau data kita sparse. Bisa dilakukan secara manual, ngurangin dengan expert opinion, bisa juga berdasarkan frekuensinya, seberapa dia sering, yang tidak sering muncul kita kurangi, misalnya kita hanya menggunakan yang frekuensinya muncul dia kurang dari 5, itu dihilangkan misalnya. Menggunakan teknologi lain di machine learning data mining seperti SVD atau principal component analysis untuk mengurangi dimensinya juga bisa. Lalu berdasarkan TDM kita bisa melakukan ekstraksi pattern atau knowledge berdasarkan penerapan teknologi machine learning atau data mining. Kalau kita misalnya untuk text categorization bisa menggunakan klasifikasi, clustering, juga dengan unsupervised untuk mencari atau mengelompokkan query dan lain-lain. Bisa juga dengan asosiasi, data mining, dan trend analysis. Ini contoh penerapan paper di IS literatur, ini indexing, Thomson Reuters. Jadi ini contoh aja, bisa kita skip aja. Jadi kita bisa pada prinsipnya berusaha menstrukturkan dari teks tersebut, sehingga dari situ kita bisa melakukan clustering berdasarkan tahun, terus berdasarkan jenis jurnal dan lain-lain. Kalau tools banyak tools untuk teks, baik yang komersil, misalnya IBM SPSS, SAS, Statistical Data Miner, dan juga yang gratis seperti RapidMiner, Gate, SPYM, dan NLTK di Python. Oke, ini berikutnya kita bagaimana penerapan sentiment analysis. Sentiment analysis itu sekarang agak banyak, walaupun kalau saya pribadi sih tidak terlalu mengencourage kalian mendalami risetnya, kecuali memang bidang problemnya cukup menarik untuk didalami. Jadi sentiment analysis itu adalah bagaimana mengekstrak opini, pandangan atau keyakinan orang, lalu kita kategorikan mereka ke dalam opini tersebut bersifat positif, bersifat negatif, atau misalnya netral. Jadi ini contoh salah satu apps atau aplikasi penerapan sosial media atau sentiment analysis di sosial media. Jadi kita bisa lihat pergerakan opini orang terhadap sebuah brand dan lain-lain. Jadi memang untuk company bisa jadi sangat penting untuk tahu bagaimana sih popularitas mereka di sosial media, apakah popularitasnya positif atau popularitas negatif atau memang tidak ada. Beberapa aplikasi sentiment analysis, voice of customer, voice of market, voice of employee, brand management, financial market, politics, dan government intelligence. Ya, terutama misalnya untuk politisi sekarang sangat tertarik itu biar tahu dia pendapat masyarakat terhadap suatu isu, misalnya kayak ada isu sekarang misalnya new normal, apakah banyak lebih berpandangan positif atau berpandangan negatif, dan lain-lain seperti itu misalnya. Beberapa proses untuk sentiment analysis. Jadi kita punya teks. Teks itu kita hitung OS popularity-nya. Kalau memang dia ada sentimen, baru kita proses, kita hitung OS popularity measure-nya. Juga kita hitung polarity dari sentimennya. Lalu kita record polarity-nya.
Dan dari sini kita identifikasi mana target untuk sentimennya. Lalu kita tabulasi dan aggregate result dari sentimennya. Jadi step 1 kita mendeteksi sentimen, apakah itu opini atau hanya sekedar men-state fakta. Karena kadang kan kalau kita men-tweet, kita bisa jadi hanya men-state fakta bukan opini. Jadi yang tidak termasuk opini ya kita ignore. Lalu kita membuat sentimen noise negatif dan positif classification-nya berdasarkan teks tadi, mana yang dia bersentimen positif, mana yang bersentimen negatif. Lalu kita bisa identifikasi target dari sentimen tersebut, apakah dia terhadap seseorang, produk, event, dan lain-lain. Lalu berdasarkan itu kita collect dan aggregate, sehingga kita tahu dari setiap word apakah itu statement, lalu dari statement menghasilkan paragraf dan paragraf menghasilkan dokumen. Bagaimana menghitung polarity identification-nya? Yang paling gampang mungkin yang sudah ada modelnya, jadi sudah ada daftar kata-kata positif dan kata-kata negatif. Atau kita bisa menerapkan data mining atau machine learning untuk mengidentifikasikan mana kelas opini positif dan opini negatif. Gambarnya jadi itu akan sangat tergantung subjektivitas dan polarity tersebut. Oke, sentiment analysis dan speech analytics. Speech analytics pada prinsipnya menganalisis voice atau suara manusia, baik berdasarkan konten maupun features dari voice-nya. Jadi karena di voice itu kadang kita harus ekstraksi juga features yang memang agak berbeda dengan teks. Pendekatannya baik pendekatan akustik, jadi kita menangkap features dari voice-nya, bagaimana intensitasnya, karena kayak misalnya orang itu kalau dia defensif itu nadanya agak berbeda, kalau dia marah berbeda, jadi kita bisa menangkap intensitasnya, pitch-nya, jitter, dan simmer-nya misalnya. Terus dari pendekatan linguistik, kita bisa menangkap lexical-nya, disfluencies-nya, dan higher semantics-nya untuk menangkap sentimen dari speech-nya. Oke, itu aja. Sekarang kita beberapa aplikasi, bagaimana penerapan text mining untuk klasifikasi misalnya. Jadi kalau kita klasifikasi, kita punya email, dia bisa spam, bisa bukan spam, dan kita punya classifier yang dia tahu bahwa kalau dia bukan spam, dia akan masuk ke inbox, yang spam akan masuk ke spam folder. Tentu langkah-langkahnya kita punya data, kita explore data, choose model, mana model yang pas, dari misalnya sekian banyak model yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, lalu berdasarkan itu kita build, train, dan evaluate model kita, lalu kita tuning, setelah semuanya oke, baru kita lakukan deployment. Ini flowchart untuk text classification, mungkin kalian bisa baca sendiri. Jadi dari tokennya, lalu kita beberapa features yang mungkin kita bisa pakai dari n-gram, counting, scoring, dan select features, dan sequence-nya juga bisa kita hitung, dan ini kita bisa melakukan tuning di akhirnya. Ini kalau yang untuk yang n-gram, yang ini yang untuk yang sequencing yang misalnya sequence of word-nya lebih besar dari 1500 dan lain-lain. Jadi mungkin kalian bisa baca sendiri. Karena kita ketika bicara teks, sekarang memang model yang kita pilih itu sangat tergantung terhadap data, seberapa banyak data yang kita punya. Sekarang ini cenderungan kalau kita bicara teks, kalau kita punya data yang cukup besar, penerapan deep learning atau
deep neural network itu menjadi pilihan pertama. Karena memang deep learning itu akan sangat baik ketika data kita besar. Kalau data kita misalnya tidak terlalu besar, tentu kita harus menggunakan model lain yang lebih simple. Oke, dan juga yang penting dalam teks adalah bagaimana kita membuat data tadi terstruktur, atau pada prinsipnya sih bagaimana kita bisa mencari features yang baik dari data. Yang beberapa features yang mungkin sering kalian pakai atau akan kalian pakai, back of words, one hot encoding, word vector, similarity, dan lain-lain, DeviDev, dan masih banyak sebenarnya. Jadi kalau back of words itu ya kayak yang tadi saya bilang, jadi kita punya, misalnya kita punya dokumen, lalu dari dokumen itu kita list seberapa banyak vocabulary size yang dia punya. Jadi misalnya dari dokumen ini vocabulary size-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan dari sini kita bisa bikin matriks yang menunjukkan mana dia occur-nya. Jadi misalnya yang pertama dia 1, John itu di kalimat pertama itu muncul sekali, likes itu muncul 2 kali, dan lain-lain. Kalau dia nggak pernah muncul maka dikasih 0. Jadi seakan-akan setiap dokumen itu diberi menjadi sebuah vektor yang multidimensi, sehingga nanti kita bisa mencari kedekatan, kemiripan antar dokumen itu berdasarkan vektor tersebut misalnya. Itu back of words. Kalau one hot encoding sih mirip dengan back of words, cuman kita sekarang pada prinsipnya mengubah, ya misalnya kita punya teks, lalu kita lihat sequence dari hasil tokenisasi, lalu berdasarkan jumlah dokumen kita membuat matriks per kata menjadi, misalnya tadi kan misalnya kita punya total ada 6 terminologi kan, misalnya di sini ada 6 terminologi misalnya, 6 terminologi. Jadi kita maunya setiap word ini bisa kita representasikan dalam vektor yang berukuran 6, 1 kali 6 seperti ini. Jadi D itu misalnya kalau kita rankingkan dia, misalnya D itu adalah di yang pertama. Jadi sekarang vektor D itu adalah 01, 000, vektor mouse itu 00100, dan lain-lain. Yang pada prinsipnya adalah dia hanya akan bernilai 1 tergantung posisi yang kita udah definisikan dia. Jadi misalnya clock itu ada di demikian seterusnya. Jadi kalau kita punya dokumen itu kita representasikan dalam bentuk vektor ini tadi yang besar tadi. Jadi mouse, jadi dia akan bernilai 0100,00010 dan lain-lain. Jadi dia menjadi vektor yang panjang seperti itu, di mana setiap dia disusun dari vektor dari setiap katanya. Nah, yang menjadi masalah untuk one hot encoding adalah karena kita ini kan kalau misalnya cuma 6 katanya, kalau kita punya 1000 kata, maka artinya setiap vektor itu akan didefinisikan dalam vektor berukuran 1000 kali 1, di mana ukurannya itu bisa jadi kebanyakan nolnya sebenarnya, sehingga lebih sangat kompleks dan susah akan di training. Akan lebih menarik tentu kalau kita bisa merepresentasikan dia dalam dimensi yang jauh lebih kecil. Dan itulah yang disebut dengan word embedding, atau kadang disebut juga dengan word vector dan lain-lain. Itu banyak variannya sekarang. Jadi pada prinsipnya word embedding itu adalah sekarang kita mau merepresentasikan dia dalam setiap kata itu dalam vektor yang jauh lebih kecil dimensinya. Tapi maunya kita bukan hanya sekedar dimensinya lebih kecil, tapi maunya juga kita adalah kata-kata yang mungkin ada relasinya, dia lebih berdekatan. Misalnya kata man dan woman, ada kayak semacam relasi yang menunjukkan mereka entah berdekatan atau berjauhan dan lain-lain. Atau misalnya kata walking dan walk tentu harusnya berdekatan. Terus misalnya antara kota, Turki dan Ankara, karena misalnya ini adalah ibu kotanya dari negaranya. Jadi kita pengen makna-makna kata yang dekat, artinya itu vektornya juga maunya dekat. Nah, bagaimana melakukannya? Biasanya kita menerapkan
neural network ke sana. Jadi neural network itu kan kita punya dimensi misalnya 1000 ini di sini tadi vektornya. Lalu kita kasih juga outputnya 1000. Tapi di tengahnya kita desain sedemikian rupa supaya dimensinya berkurang. Jadi misalnya dari 1000 menjadi 300 di sini. Jadi dari 1000 jadi 300 di sini. Kita seakan-akan paksa dia menjadi dimensi yang lebih kecil. Lalu kita training dia seperti biasa gini. Jadi dia dipetakan terhadap dirinya sendiri. Lalu kita biarkan network itu belajar sampai selesai. Nah, sudah selesai, features yang kita ambil adalah features yang dari sini, bukan yang dari sini. Jadi kita asumsikan bahwa features ini sudah berisi informasi yang bisa memetakan dia ke dirinya sendiri, tapi lebih kecil. Dan features ini yang kita pakai. Sehingga kita bisa pasti akan punya vektor yang akan lebih kecil, dan tentu nilainya tidak hanya akan bernilai 0 dan 1, tapi bernilai misalnya antara -1 ke 1 atau 0 ke 1. Sehingga dengan di situ kita bisa akan dari vektor yang didapat tentu kita akan bisa tahu mana dokumen yang saling similar, mana yang misalnya berbeda dari jarak antara vektor tadi. Dan itu bisa dipakai juga untuk misalnya mencari similarity antara dokumen. Dan misalnya kalau kita, dan itu tentu akan berguna untuk information retrieval dan lain-lain. Kita bisa cari tahu mana dokumen yang mana yang paling mirip dari yang harus dicari di ranking dan sebagainya. Dan biasanya untuk mencari dokumen similarity kan tinggal pakai misalnya Gaussian similarity, Pearson similarity, dan lain-lain. Karena kalau kita udah tahu vektornya, kita udah tahu bisa menghitung seberapa besar jarak antara vektor tersebut. Oke, terus TF-IDF juga sering dipakai sebagai features. TF-IDF itu pada prinsipnya term frekuensi, seberapa sering dia muncul, dan inverse dokumen frekuensi. Jadi IDF, di berapa banyak dokumen dia tidak muncul. Yang biasanya dirumuskan seperti ini TF-IDF. Oke, ini misalnya implementasi dengan Python untuk tadi, ini untuk word embedding atau word vector. Jadi misalnya kita punya dokumen, kita hitung terms-nya, kita sorting, lalu kita buat dalam satu dokumen. Berdasarkan itu kita pakai setelah di sorting, kita bisa terapkan preprocessing. Ini untuk mengubah dia menjadi one hot encoding. Seperti ini kita bisa lihat dia menjadi one hot encoding. Lalu dari one hot encoding tentu kita bisa hitung word embedding-nya. Ini salah satu, saya sih ini ngambil contoh orang, saya sih biasanya pakai neural network. Jadi kita definisikan networknya, lalu kita ambil dimensi dia di tengahnya. Ini meng-count dan lain-lain. Jadi ini contoh penerapan ini dari teks ke matriks dari TF-IDF matriksnya tadi kalau ini, cuman TF-IDF kalau ini. Oke, ini contoh aja sih sebenarnya. Oke, jadi kita sudah mempelajari pentingnya text mining, terutama dalam bisnis saat ini karena banyak data itu bersifat teks. Beberapa aplikasi text mining, proses text mining, dan contohnya misalnya di sentiment analysis. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Oh ya, lanjut. Maaf, ada tugas. Tugas keempat ya. Jadi deadline-nya ini 2 minggu. Jadi kalian punya waktu 2 minggu untuk mengerjakannya. Nanti saya akan share, ada spam file untuk deteksi spam.csv. Saya akan share filenya.
tugas kalian adalah menggunakan mengevaluasi beberapa feature misalnya TF-IDF, back of words, dan word factor, lalu menggunakan klasifikasi, naive Bayes, random forest, dan SVM. Jadi pada prinsipnya kalian melakukan 9 eksperimen di sini, lalu tentu kalian cari mana features dan classifier terbaik, dan kira-kira jelaskan kenapa feature dan classifier itu yang terbaik. Jadi kalian pakai misalnya TF-IDF untuk dengan naive Bayes gimana, TF-IDF dengan random forest gimana, TF-IDF dengan SVM gimana, back of words dengan naive Bayes gimana, back of words dengan random forest gimana, back of words dengan SVM gimana. Lalu yang terakhir word factor. Ya, simpelnya pakai word embedding saja. Jadi sudah ada dengan Keras, kalau nggak salah dengan word embedding kalian bisa pakai. Lalu kalian lihat bagaimana dia untuk tugas ini performanya, kalian compare dan kalian laporkan hasilnya. Jadi kalian punya waktu 2 minggu untuk mengerjakan itu untuk tugas keempat. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang.